Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, berubah berprestasi. Yes, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Oke, baik semuanya, semangat semuanya ya. Oke Naya, silakan pimpin doanya ya. Jika berdoa, tangannya ditampungkan, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambah kata ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, baik anak ibu. Ini Bu lihat temannya ada nggak hadir hari ini? Ada semua? Baik. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, ibu absen terlebih dahulu. Untuk yang asrama terlebih dahulu, Adilah Cahyani, Alia Sakila, Anis Dalila Kaida. Oke, berarti asrama hadir semuanya nak? Oke, untuk yang PP, Alifa Ainaya Zahra, Alia Kisti Fayaza. Oke, baik, semuanya hadir ya. Oke, baik anak ibu. Masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang cerita tentang buku fiksi? Masih. Ya, baik. Pada pertemuan sebelumnya, ibu sudah menjelaskan apa itu cerita fiksi beserta dengan jenis-jenis cerita fiksi. Ada yang masih ingat apa itu cerita fiksi? Ada yang masih ingat? Cerita fiksi itu adalah cerita berisi hayalan, rekaan ataupun imajinasi si penulis ataupun si pengarang. Kemudian anak ibu, apa saja contoh-contoh dari jenis cerita fiksi yang kamu ketahui? Yang pertama, novel. Yang kedua, yang ketiga, fabel. Yang keempat, dongeng. Betul sekali anak ibu ya. Kamu sudah memahami apa itu cerita fiksi, kemudian jenis-jenis cerita fiksi. Nah anak ibu, kamu pernah nggak ketika membaca novel, membaca cerpen, kamu tersenyum, tertawa, ataupun bersedih? Pernah. Oke, kira-kira kenapa kamu bisa tersenyum, bersedih, kemudian tertawa anak ibu? Terbawa perasaan, terbawa emosi. Ada lagi? Terbawa alur ceritanya. Oke, baik anak ibu, benar sekali anak ibu. Ketika kita membaca cerita fiksi, kita akan merasakan emosi ataupun hal-hal yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah anak ibu, manfaat pembelajarannya adalah semakin kamu banyak membaca, semakin banyak pengetahuan ataupun wawasan yang akan kamu dapatkan. Oke, baik anak ibu. Nah hari ini materi pembelajaran kita adalah menemukan unsur-unsur cerita fiksi. Menemukan unsur-unsur cerita fiksi. Nah, nanti setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan mampu menemukan unsur-unsur cerita fiksi. Benar sekali anak ibu. Nanti anak ibu, mekanisme pembelajarannya, anak ibu akan ibu berikan LKPD. Berkelompok, kemudian kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu terhadap unsur-unsur karya fiksi. Oke, baik ibu. Sekarang ibu minta tolong kamu simak terlebih dahulu video yang ibu putar ya. Pembelajaran di semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fiksi atau hal-hal apa saja sih yang membentuk dan mempengaruhi suatu cerita agar menjadi bahan bacaan yang menarik untuk dibaca.
Unsur-unsur cerita fiksi terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik atau pembentuk cerita dari dalam, lalu ada unsur ekstrinsik atau hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya suatu karya dari luar. Unsur intrinsik ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara unsur ekstrinsik ada latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai pada cerita. Kita masuk ke unsur intrinsik. Tema, yaitu dasar cerita yang menjadi pembahasan utama dalam pembuatan sebuah cerita. Kita dapat artikan juga bahwa tema adalah pokok pikiran cerita yang dipakai untuk membuat suatu cerita. Contohnya ada tema tentang persahabatan, pahlawan super, atau tema petualangan, dan lain-lain. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Tokoh dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Sementara itu, penokohan adalah cara pengarang untuk menampilkan tokoh sehingga terlihat bagaimana sifatnya. Contohnya adalah cerita tentang Gundala, di mana tokohnya bernama Sancaka dan ada juga tokoh yang bernama Pengkot. Coba kalian lihat poster ini. Apakah ada yang pernah nonton filmnya? Ya, ini adalah cerita fiksi yang juga diangkat menjadi film. Jika ditanyakan bagaimana penokohan Sancaka, dapat kita katakan bahwa Sancaka adalah tokoh pemberani. Hal itu terlihat saat Sancaka melawan preman yang coba mengganggu temannya. Nah, apa ada yang bisa menebak apa tema dari cerita ini? Ya, cerita Gundala adalah cerita tentang pahlawan super. Selanjutnya, alur atau plot, yaitu urutan waktu yang terjadi dalam cerita. Di sini kita akan membahas tentang dua jenis alur, yaitu alur maju. Jika peristiwa yang dialami tokoh tersusun menurut urutan waktu. Hal ini bisa kita amati dari adanya kalimat keesokan harinya atau beberapa bulan kemudian. Nah, seperti itu. Selanjutnya alur mundur, yaitu jika peristiwa berjalan dari peristiwa paling akhir menuju peristiwa awal. Nah, secara singkatnya kita bisa bilang kalau alur mundur ini untuk menceritakan kenangan atau cerita yang sudah lampau. Selanjutnya sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang untuk menyajikan tokoh, menyajikan tindakan tokoh, latar, dan menyajikan berbagai peristiwa lainnya. Sudut pandang yang akan kita pelajari ada dua, yaitu sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami. Ibu berikan contohnya ya. Aku sedang mengamati lemari jam yang berdiri kaku di pojok ruangan. Ukiran jati bertuliskan huruf Jawa kuno menjadi saksi bisu kelahiranku. Di tempat ini 20 tahun yang lalu aku dilahirkan. Titik, 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 dan seterusnya. Kita bisa lihat bahwa sudut pandang orang pertama sama seperti orang yang sedang menceritakan kisahnya sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ceritanya memakai alur apa? Ayo. Ya, pintar. Ini memakai alur mundur. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga. Biasanya menggunakan kata dia, ia, mereka, atau juga bisa menyebutkan nama tokohnya. Kata ganti ini digunakan untuk menceritakan tokoh utama dalam sebuah cerita. Kita lihat contohnya ya. Sudah 6 bulan ini Naomi terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibunya tidak ada yang merestui jalur karir yang ia geluti. Ia sampai beradu pendapat dengan sang ayah yang memang memiliki watak keras.
Keduanya sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh sang ibu dengan derayan air mata. Jadi di sini seolah-olah ada orang lain yang menceritakan kisah hidupnya Naomi. Nah, coba kalau cerita Naomi ini menggunakan sudut pandang orang pertama akan menjadi seperti ini. Sudah 6 bulan ini aku terjun pada dunia tarik suara. Ayah dan ibuku tidak ada yang merestui jalur karir yang aku geluti. Aku sampai beradu pendapat dengan ayah yang memang memiliki watak keras. Kami sempat bersih tegang sebelum akhirnya dipisahkan oleh ibu dengan derayan air mata. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya? Kita lanjut ke amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca agar pembaca bisa mengambil pelajaran yang baik dari cerita tersebut. Contohnya, cerita Laskar Pelangi. Ada yang pernah membaca novelnya? Ya, ini menceritakan tentang sekumpulan anak yang sangat gigih untuk belajar. Dan jauh dari fasilitas yang memadai, mereka tetap semangat untuk meraih cita-cita mereka. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang unsur intrinsik pada cerita fiksi. Oke, baik anak ibu, sudah disimak videonya? Sudah. Ada pertanyaan mengenai unsur-unsur yang membangun cerita fiksi? Oke, baik anak ibu, di depan kamu yang ibu pegang ini ada contoh-contoh jenis karya fiksi, buku-buku cerita fiksi. Nah, di sini ada apa nih anak ibu? Komik. Yang ini? Novel. Yang ini? Fabel. Betul sekali. Yang ini ada komik, ada novel, ada Fabel. Ya. Pernah nggak kamu baca ini? Pernah. Oke, baik anak ibu. Dari ketiga ini menurut kamu apa hal yang paling menarik yang pernah kamu baca? Buku fiksi yang paling menarik kamu baca contohnya apa anak ibu? Komik. Kenapa suka komik? Karena ada gambar-gambarnya. Yang suka novel ada? Oke, kenapa suka novel? Karena alurnya bagus. Berarti karena alurnya bagus. Karena tokoh komiknya bagus. Oke, baik anak ibu. Sekarang anak ibu, nah dari penjelasan video tadi akan ibu kembali ibu jelaskan. Yang pertama, unsur-unsur pembangun dalam cerita fiksi itu ada 6. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah ide pokok cerita. Tema adalah ide pokok cerita yang melatar belakangi suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah orang ataupun pemeran di dalam cerita tersebut. Tokoh itu terbagi menjadi berapa nih ibu? Terbagi menjadi 2. Tokoh utama, tokoh pembantu. Tokoh utama, tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh sentral ataupun tokoh yang sering disebutkan di dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh yang membersamai tokoh utama. Yang ketiga ada alur ya. Yang ketiga ada alur. Alur ini disebut dengan jalan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Benar sekali. Berikutnya adalah latar. Latar itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Latar tempat, waktu, latar tempat, latar waktu, latar suasana. Benar. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah posisi pengarang di dalam cerita. Sudut pandang terbagi menjadi berapa, Nak Ibu? 2. Yang pertama sudut pandang orang pertama, yang kedua sudut pandang orang ketiga. Benar sekali. Nah, sudut pandang orang pertama ini adalah disebut juga dengan sudut pandang akuan. Sudut pandang akuan. Nah, katanya ya ini adalah iya dan saya. Iya dan saya. Cirinya adalah menggunakan kata ganti iya dan saya. Berikutnya adalah kata ganti ataupun sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga disebut dengan sudut pandang
diaan. Karena dia menggunakan kata dia ataupun dia. Nah, berikutnya yang terakhir adalah amanat. Apa itu amanat? Pesan. Pesan dari siapa? Pesan pengarang ataupun penulis kepada pembaca. Jadi benar sekali anak ibu. Jadi ada 6 unsur-unsur pembangun dalam cerita fiksi. Oke, baik anak ibu, kamu sudah duduk berkelompok. Akan ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Nah, perhatikan anak ibu. Di sini ibu ada Oke, di sini ibu ada LKPD-nya anak ibu. Ya. Nah, di sini sudah ibu siapkan cerita cerpennya anak ibu. Sudah ibu siapkan cerpennya. Jadi nanti tugas kamu secara berkelompok akan berdiskusi menemukan unsur-unsur karya fiksi. Oke, baik anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran untuk mengisi LKPD ini, ayo kita berdiri terlebih dahulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri. Oke ya, jangan semangat. Nah, nanti anak ibu semakin cepat ya. Oke, 3, 2, 1. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa dalam hati. Oke, silakan duduk. Sekarang silakan kamu duduk di kelompok. Ibu kasih waktu sampai pukul 20 menit anak ibu ya. 20 menit mengerjakan ini. Mengerjakannya di sini aja anak ibu ya. Mengerjakannya sini aja anak ibu. Ya. Oke, silakan diambil. Oke, Bapak Ibu, silakan dibaca, kemudian kamu berdiskusi untuk menemukan unsur-unsur karya fiksi pada cerpen ataupun LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya. Buat nama kelompoknya, Nak Ibu.
Sudah menemukan temanya, tokohnya. Oke. Mana Ibu untuk tokoh cerita itu sama dengan ini ya, sifatnya sekalian ya. Nah, sifatnya sekalian. Ya.
Ada kesulitan? Bisa mengerjakannya? Anak ibu sampai pukul 11 selesai ya. Jadi kita presentasi lagi nih ibu. Oke, silahkan Hansa. Kenapa Hansa? Ada pertanyaan? Tema cerita berbeda dengan judul. Tema itu sama seperti ide pokok cerita. Oke, ide pokok cerita itu garis besar ceritanya apa? Ya, tema berbeda dengan judul ya Ibu.
Jangan samakan tema dengan judul ya. Oke. Ada lagi pertanyaan anak ibu? Ayo, yang kelompoknya mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Terima kasih.
Ini kelompok Asia dari 6 ke 9. Kelompoknya dari 6 ke berapa selesai? Dari 6 maksudnya berapa selesainya? Terus 5 belum dapat?
Oke, kelompok berapa sudah siap? 5. Oke. 10 menit lagi nak ya. 10 menit lagi nak. Ya, udah lagi nih. Udah kelompok kamu selesai? Oke. Oke, kelompok S kita ada keseruan. Oke, kenapa Anissa? Yang mana?
Oke, Naya kelompok 5, Azia kelompok 3, Dinis kelompok 4, Gansa kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan duduk. Oke, kelompok 1, kelompok Asita. Kelompok 1, kelompok Kansa. Kelompok 2 tadi kelompok Asita. Kelompok 3 Asia. Kelompok 4 Gendis. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 Naya terakhir. Oke, silakan anak ibu untuk tata cara presentasinya. Silakan nanti kamu presentasikan hasil diskusi kamu. Kelompok lain boleh menanggapi ya. Kelompok lain boleh menanggapinya. Oke, silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ayo silakan. Dena? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggrek akan mempresentasikan tugas dari Google Study. Pada analisis unsur-unsur cerita pendek. Maju lagi ya. Teruskan soalnya. 1. Tema cerita. Parky dipaksa oleh ibunya mengonsumsi telur secara berlebihan menyebabkan Parky alergi telur. Oke, yang ini Nadine, yang pelan-pelan Nadine, yang cepat-cepat. Alexa, ulangi Alexa, apa temanya? 1. Tema cerita. Parky dipaksa oleh ibunya mengonsumsi telur secara berlebihan menyebabkan Parky alergi telur. Oke, itu yang pertama tema. Lanjut yang kedua. Yang kedua ada tokoh cerita. Tokoh utamanya Parky, tokoh pembantu ada ibu, ayah, dan teman-teman. Tokoh pembantunya ada ibu, ayah, dan teman-teman. Oke, berikutnya yang ketiga. Suasananya histeris. Waktunya pagi dan sore. Waktunya pagi dan sore. Oke, berikutnya. Jenis alurnya. Jenis alurnya alur maju. Oke, terakhir. Sudut pandangnya orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Oke, berikutnya. Ceritanya sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke anak ibu, ini tadi adalah hasil diskusi dari kelompok anggrek tentang cerpen ataupun LKPD yang sudah ibu berikan. Ada tanggapan anak ibu? Udah benar jawabannya semua nih? Sudah sama? Temanya udah sama? Udah sama temanya? Sama dengan kamu temanya? Beda, oke. Coba kalau kelompok kamu apa menurut kamu? Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Di kelompok ini temanya sesuatu berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau kamu itu menjadi amanat. Oke. Gimana? Menurut kamu amanat? Oke. Ada lagi anak ibu tanggapannya? Kelompok Azia memberikan saran
kalau itu adalah untuk amanatnya. Ada lagi anak ibu untuk saran dari kelompok untuk kelompok anggrek? Tidak ada, sudah punya jawabannya? Sama dengan kami semuanya atau beda? Sama atau beda? Beda. Ada bedanya. Oke anak ibu. Nah, ya. Penjelasan dari kelompok 1 tentang tugasnya yaitu pargi dan alergi telur. Oke, kita kasih sudah hampir benar ya, sudah hampir benar. Tapi ada beberapa nanti ibu kasih penguatannya ya di tema sama di amanatnya. Oke, baik anak ibu, kita kasih wow untuk kelompok 1. Oke, kita kasih wow dulu. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, Saja presentasi dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Kanza. Ibu kumpulkan. Oke. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2, mana kelompok 2? Oke, silakan kelompok les kita. Maju lagi nak. Oke, suara. Yang lain silakan menanggapi ataupun memberikan masukan atau saran ya nak ya. Kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kecil yang ingin mempresentasikan tugas dari tokoh utama seperti tokoh pembantu, ibu, ayah, dan dokter. Latar, tempat, kamar, suasana, balik, waktu, suatu pagi. Jenis alur. Maju sudut pandang. Orang ketiga. Oke. Amanat cerita adalah sesuatu yang baik diceritakan oleh dirinya. Sesuatu ya. Sesuatu yang baik belum tentu boleh dilakukan. Oke. Oke, baik anak ibu. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Katanya alurnya alur maju, sedangkan sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga. Ada nggak kamu tanya adik? Kenapa sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga? Kenapa alurnya alur maju? Ada yang menanggapi? Ada yang bertanya? Kelompok lain? Kenapa alurnya alur maju? Oke, kelompok Azia, silakan Azia. Ada pertanyaan? Kenapa alurnya alur maju? Karena kenapa alurnya alur maju? Kata kelompok Azia. Karena apa? Karena dia menggunakan iya. Karena dia menggunakan. Karena alur ceritanya apa nak? Bergerak maju. Benar sekali. Karena alur ceritanya bergerak maju. Itu dia ya. Tadi sudah ibu jelaskan bahwa alur itu ada 3, alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, alur cerita Parkir ini adalah alur maju karena dia bergerak maju. Ataupun alur ceritanya itu membahas dari awal sampai akhir. Oke, silakan ditutup. Kayla. Kami tutup presentasi kami hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
waktu pagi dan sore, suasana paling bisa maju, sudut pandang orang ketiga. Amanat, jangan menjadi orang yang egois dan jangan berlebihan terhadap sesuatu. Oke, jangan menjadi orang yang egois dan jangan berlebihan terhadap sesuatu. Oke, anak ibu ada tanggapan mengenai tugas ataupun presentasi kelompoknya Azia? Tidak ada, sama semuanya? Oke, sudut pandangnya semuanya sudut pandang orang ketiga. Kenapa sudut pandang orang ketiga? Karena dia menggunakan bahasa dia dan dia. Karena dia menggunakan kata ganti Dia dan dia dan dia. Oke, dia itu siapa? Orang yang diceritakan oleh Oke, silakan. Ya, oke, anak ibu, ada yang lagi menanggapi anak ibu? Tokohnya tadi ada Parki, ada ibu, ada ayah, ada dokter. Anak ibu, tokoh ada berapa anak ibu? Oke, tokohnya ada 4. Oke, kelompok Azia, tokoh utamanya siapa? Parki. Tokoh pembantunya? Ibu, ayah, dokter. Ibu, ayah, dokter. Oke ya, bagus sekali. Oke, silakan ditutup Azia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk lo anak ibu. 3, 2, 1. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Berikutnya kelompok 4. Oke, kelompok 4 kelompok Kanisa, kelompok IPA, kelompoknya Inggris. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok organ akan presentasi. Dari kelompok organ. Kelompok orken, apa itu orken? Orang keren. Oke, ulangi. Perkenalkan, kami dari kelompok organ yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mengerjakan tugas dari Tema dari analisis kami ini, Parki dengan alergi telurnya. Tokoh utamanya Parki, tokoh pembantunya ayah, ibu, dan dokter. tentang cerita, suasana, kesal, bosan, bahagia, tempat, rumah, kamar, dan rumah sakit, waktu pagi, siang, dan sore. Jenis alurnya alur maju. Sudut pandangnya orang ketiga, amanat ceritanya sesuatu yang terlihat baik tidak selamanya akan berdampak baik. Oke, amanatnya sesuatu yang baik belum tentu tidak selamanya akan baik. Oke, baik anak ibu, ada pertanyaan anak ibu mengenai kelompok 4? Udah sama seperti kamu semuanya? Sudah, berarti temanya udah sama? Temanya, alurnya, alur maju semuanya udah sama? Oke, udah paham anak ibu? Sudah. Oke, ini ngerjakannya sama-sama tadi? Ya. Sama-sama? Ya. Baik anak ibu, silakan duduk Kansa. Kita masuk kelompok terakhir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tepuk buncok untuk kelompok Kansa ya. Kansa, bikin Kansa. Oke, 3, 2, 1. Kasih W. Oke, 3, 2, 1. Gidam gidi GOB. Good job, good job asik, good job, good job asik. Gidam gidi GOB. Good job asik, good job asik. Oke, silakan kelompok Kansa.
Nurdiansa. Terakhir kelompok Naya. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok Naya. Maju lagi kelompok Naya. Lagi nak? Oke. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raspberry akan mempresentasikan hasil dari lembar analisis unsur-unsur cerita pendek. Yang pertama ada tema cerita. Tema cerita adalah Parki yang dipaksa makan telur berujung pada bukti. Tokoh ceritanya ada Parki yang menjadi protagonis baik dan patuh, ayah yang menjadi protagonis baik dan patuh, ibu protagonis keras kepala baik pandang, dokter protagonis baik dan pajak. Jenis alur maju. 5 sudut pandang orang ketiga. 6 amanat cerita jangan berlebihan terhadap sesuatu. Latar cerita, latar tempat, rumah sakit. Latar suasana, bahagia, sedih, takut. Latar waktu, pagi dan sore. Latar waktu Pagi dan sore. pagi dan sore. Malam nggak ada? Pagi dan sore. Oke. Ada yang menanggapi anak ibu? Sudah sesuai semuanya? Sudah. Oke, silakan tutup. Naifa. Ada sisa kelompok Naya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih wow untuk kelompok Naya ya. Oke, 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, boleh naik dulu. Oke, baik anak ibu, silakan duduk kembali. Oke, baik anak ibu. Nah, teman kamu sudah tampil semuanya, sudah presentasi kelompok semuanya mengenai menemukan unsur-unsur karya fiksi. Apa judul cerpen tadi anak ibu? Parki dan alergi telur. Parki dan alergi Telur. Benar sekali. Dan rata-rata tadi presentasi kelompoknya sudah sangat bagus, ya, sudah sangat bagus, sudah benar dari unsur-unsur yang kamu temukan tersebut. Yang pertama tadi ada temanya rata-rata sudah benar semuanya. Dan kemudian ada tokohnya, sudah kamu jelaskan juga. Tokoh itu ada tokoh utama, ada tokoh pembantu. Kemudian kamu sudah menyelesaikan latarnya ada 3, latar waktu, latar tempat, latar suasana. Kemudian sudah bisa juga menjelaskan sudut pandangnya, sudut pandang orang ketiga. Kenapa sudut pandang orang ketiga? Karena yang menggunakan kata ganti di dia, itu menyebutkan nama orang. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Dan rata-rata jawaban kamu semuanya benar. Oke anak ibu, dari penjelasan teman kamu tadi sudah paham semuanya? Sudah. Oke, menyenangkan kegiatan hari ini? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke, kira-kira di kegiatan mana yang menyenangkan anak ibu? Semuanya. Oke, semuanya. Kalau kata Alia menyenangkan. Oke, yang kelompok lain di kegiatan mana yang menyenangkan? Diskusi.
Tepuk-tepuknya ya. Tepuk-tepuknya. Oke, baik Ibu. Nah, benar sekali anak Ibu. Oke. Dari kegiatan kita ini siapa yang ingin menyimpulkannya anak Ibu? Yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang menyimpulkannya anak Ibu? Ada yang menyimpulkannya? Oke, silakan Azia. Yes. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah setelah kita mempelajari karya fiksi, kita jadi tahu unsur-unsur karya fiksi, yaitu ada tema, tokoh, alur, latar, dan juga mana. Oke. Kita jadi tahu apa itu tema, tokoh, alur, latar, dan juga amanah teman. Oke, jelaskan lagi Azia, simpulkan temanya apa? Tema itu apa? Latar. Tema adalah ide pokok dari ceritanya, tokoh adalah pelaku dalam cerita, latar adalah tempat kejadiannya, alur bagaimana alur ceritanya, dan amanat isi dari cerita tersebut. Oke, amanah adalah isi ataupun pesan dari Pengarang ataupun penulis. Oke, terima kasih Azia. Satu orang lagi ya Ibu. Siapa yang bisa menyimpulkannya ya Ibu? Oke, silakan Kansa. Maju lagi Kansa. Oke, silakan Kansa. Jadi yang dijelaskan oleh Bu Rozi tadi, kita jadi tahu apa saja unsur-unsur karya fiksi. Oke. Unsur-unsur karya fiksi yang berjumlah 6. Oke. Ya, apa saja? Ada tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Oke. Kansa, apa saja? Yang pertama tema itu apa? Tema itu ide pokok cerita. Lalu ada alur. Alur itu jalan cerita. Alur ada berapa Kansa? Alur ada Ya. Oke, apa alur saja? maju, alur mundur, alur campuran. Oke, berikutnya Ada sudut pandang. sudut pandang. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Oke, sudut pandang orang pertama itu apa? Sudut pandang orang pertama akuan. Oke. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga Dia, betul kan Kansa? Lanjut Kansa. lalu ada amanat. Iya. Amanat berupa pesan dari penulis atau pengarang kepada pembaca. Lalu ada Tokoh. tokoh. Oke, apa itu tokoh? Tokoh adalah orang yang ada di dalam cerita. Oke, tokoh terbagi jadi berapa? Tokoh terbagi menjadi 2, tokoh Oke. utama dan tokoh pembantu. Oke, sifat tokoh Kansa. Sifat tokoh ada protagonis dan antagonis. Oke, protagonis itu apa nah? Protagonis sifat tokoh yang baik. Oke. Antagonis sifat tokoh yang jahat. Oke, bagus. Kita kasih tepuk apa sama Kansa nih? Wow. Kita kasih tepuk untuk Kansa. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Kansa. Oke, baik anak ibu. Oke, sudah paham semuanya ya mengenai unsur-unsur cerita fiksi? Sudah. Oke, baik anak ibu. Untuk materi ataupun
pembelajaran berikutnya, untuk materi ataupun pembelajaran berikutnya, kita akan menulis karya fiksi. Ya, jadi kemarin kita sudah tahu nih apa itu cerita fiksi, apa itu jenis-jenis cerita fiksi. Nah, kemudian hari ini kita menentukan ataupun menemukan unsur-unsur karya fiksi. Nah, kemudian anak ibu pada pertemuan berikutnya kita akan menulis karya fiksi. Jadi nanti kamu akan menulis cerpen, ya. Kamu akan menulis karya fiksi. Jadi anak ibu silahkan dibaca-baca bukunya anak ibu ya. Kamu tentukan sekarang apa hal ataupun karya yang akan mau kamu tulis di dalam cerita fiksi. Oke, baik anak ibu, karena waktu kita sudah habis, sudah selesai, kita baca doa setelah belajar bersama-sama. Oke, nah yang mimpin doa setelah belajar Naya? Kita berdoa. Tangannya ditampungkan, kepalanya ditundukkan. Doa sudah belajar. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih anak ibu. Tunggu gurunya di dalam kelas. Belajar apa lagi setelah ini anak ibu? Belajar matematika. Oke, tunggu Bu Ani di dalam kelas. Jangan keluar-keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.